warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik saja. Alhamdulillah. Agak baik. Semoga kita selalu sehat dan semangat untuk belajar ya. Amin. Sebelumnya, Ibu akan mengabsen dulu. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Banyak, Bu. Siapa? Kamera. Itu Fahira kenapa? Sakit. Semoga yang sakit diberi kesembuhan dapat berkumpul mengikuti pembelajaran kita di kelas ini. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang tahu kita hari ini belajar tentang apa? Dakwah Nabi Muhammad periode Mekah. Ada. Oke, hari ini kita belajar tentang dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Nah, sebelum masuk ke materinya, coba kalian bayangkan keadaan kota Mekah sebelum kedatangan Islam. Itu bagaimana? Ada yang tahu nggak? Jahiliyah. Benar. Jadi saat itu masyarakat masih hidup dalam menyembah berhala. Nah, juga sering terjadi peperangan antar suku. Terus banyak perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Allah. Nah, di tengah keadaan tersebut lahirlah seorang nabi mulia, yaitu Nabi apa? Nabi Muhammad. Benar, Nabi Muhammad SAW. Nah, dia membawa ajaran Islam dengan penuh kesabaran dan perjuangan. Ya. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan PowerPoint agar kalian lebih mudah memahami materi kita pada hari ini. Langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu pengertian dakwah. Dakwah di sini yaitu adalah ajakan kepada kebaikan dan jalan Allah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad untuk menyebarkan ajaran Islam yang bertujuan untuk mengubah akhlak dan keimanan manusia. Nah, kondisi masyarakat Mekah sebelum kedatangan Islam, seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi, yaitu masyarakat masih menyembah berhala atau politeisme, yang dimana mereka masih menyembah patung-patung yang ditempatkan di sekitaran Ka'bah. Nah, mereka ini percaya kepada Allah, tetapi mereka tetap menyembah berhala. Terus ada masyarakat Arab ini ada juga yang menyembah binatang, jin, dan roh leluhur. Intinya, pada kepercayaan mereka ini masih menyimpang dari ajaran tauhid atau ajaran-ajaran Islam. Nah, selanjutnya pada masa kondisi sosialnya masyarakat Arab sebelum Islam. Kondisi sosial masyarakat saat itu cukup memprihatinkan, di mana kesenjangan sosialnya tinggi, yaitu orang kaya berkuasa dan orang miskin ditindas. Selanjutnya budak yaitu diperlakukan tidak manusiawi. Terus kedudukan perempuan itu rendah
di mana perempuan tidak dihargai. Terus bahkan ada juga tradisi yang mengubur bayi hidup-hidup, bayi perempuan hidup-hidup. Nah, pada kondisi ekonominya masyarakat Mekah saat ini, mereka memiliki ekonomi yang cukup maju, yang dimana perdagangan mereka ini sebagai mata pencaharian utama, yaitu karena letak Mekah ini strategis sebagai jalur perdagangan. Nah, tetapi mereka ini tidak jujur, banyak terjadi penipuan seperti kecurangan timbangan, dan mereka juga riba. Intinya pada kondisi ekonomi mereka ini, yaitu ekonominya ini berkembang, tetapi mereka tidak adil dan tidak beretika. Nah, selanjutnya kita masuk ke budaya positif dan negatif masyarakat Arab sebelum dakwah Nabi Muhammad. Nah, adapun nilai yang pertama yaitu nilai, kita ke nilai negatifnya dulu ya. Nilai negatifnya yaitu mereka ini syirik, mereka menyekutu Allah, terus seperti mengubur bayi perempuan hidup-hidup tadi yang sudah ibu jelaskan, terus perjudian dan minuman keras ini sangat merusak moral. Terus perbudakan juga, tidak memanusiakan manusia, dan fanatisme. Mereka membela kelompoknya walaupun salah, itu tidak baik ya. Terus adanya ketidakadilan sosial seperti yang tadi, yang kuat menindas yang lemah. Terus perzinahan, yaitu tidak ada batasan yang jelas dalam hubungan sosial. Nah, di dalam itu selain budaya negatifnya, mereka juga ada budaya nilai positifnya, yang dimana yang pertama yaitu kedermawanan. Mereka ini suka memberi kepada tamu dan orang miskin. Terus mereka juga menepati janji, yaitu menjaga kepercayaan dan juga amanah ya mereka. Terus keberanian, terutama dalam melindungi kelompoknya atau kabilah. Selanjutnya kesetiaan, solidaritas yang tinggi. Terus yang terakhir yaitu ada menghormati tamu. Ini menjadi tradisi memuliakan tamu yang sangat kuat. Selanjutnya kita masuk ke awal dakwahnya. Awal dakwah Nabi Muhammad ini dimulai saat Nabi menerima wahyu. Ada yang tahu nggak Nabi menerima wahyu itu di mana? Yang pertama, di Gua Hiro, ya benar. Nabi mendapat wahyu pertama di Gua Hiro melalui malaikat Jibril. Nah, dengan surah apa? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, surah ini juga dikenal sebagai surah Iqra, yaitu yang artinya bacalah. Nah, saat peristiwa ini juga menjadi tanda diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Rasul. Selanjutnya yaitu kita masuk ke dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan secara kurang lebih 3 tahun. Nah, adapun orang yang pertama masuk Islam, yaitu yang pertama Khadijah. Ada yang tahu Khadijah ini siapa? Istri Nabi. Ya, benar. Khadijah ini istri Nabi Muhammad SAW. Terus yang kedua itu ada Ali bin Abi Thalib. Terus yang ketiga ada Abu Bakar As-Siddiq, dan yang keempat Zaid bin Harisah. Nah, selanjutnya beralih ke dakwah secara terang-terangan, yaitu yang dimana perintah berdakwah secara terbuka, terus mengajak keluarga dan masyarakat, terus menyampaikan ajaran tauhid. Nah,
Untuk lebih selanjutnya ada tantangan dakwah, yaitu yang pertama ada penolakan dari kaum Quraisy. Terus yang kedua penyiksaan terhadap kaum muslimin, dan yang ketiga itu boykot ekonomi, dan yang terakhir ancaman terhadap Nabi. Nah, agar lebih memahami bagaimana itu dakwah secara sembunyi-sembunyi, lalu kita ke dakwah secara terang-terangan, di sini ibu sudah menyiapkan dialog ya untuk kita bermain peran. Iya, Bu. Ibu minta 7 orang untuk berdialog. Ada teksnya Bu ya? Hah? Ada teksnya udah dari ibu. Siapa yang mau? Ibu, nanti ibu tunjuk kalau nggak ada yang mau. Saya, Bu, mau. Okta, Anjeli, Umu, Bibit, Aisyah, Fitri, Aisyah. Yang cowok. Samil Bu, katanya Samil kalau boleh nanti. Ketua kelas bawah. Tidak bisa, Bu. Ketua Kenapa? kelas, Bu. Katanya Samil mau. Samil, Samil dan itu tuh, yang main HP. 2 cowok, 5 cewek. Ya. Maju Bu. Nah, ibu jelaskan dulu ya. Tokoh-tokohnya yaitu ada yang pertama Nabi Muhammad, terus Siti Khadijah, terus Abu Bakar As-Siddiq, terus Abu Lahab, Abu Thalib, dan 2 kaum Quraisy. Di sini kita adegan dakwah secara sembunyi-sembunyi dulu ya. Siapa yang mau? Nabi Muhammad, Abu Bakar, dan Siti Khadijah. Ya. Maju ya Bu. Ya. Semua. Yang Kakek tante kita. adegan satu dulu, 3 orang. Tiga orang. Siapa? Aku lah apa? Nabi Semua Muhammad cewek. siapa? Sambil. Sambil sibuk cocok kayak Muhammad. Samir, Dari bagian dulu kali. Oh, Khadijah. sebagai Abu Bakar 1. Oh, Okta Abu Bakar. Oh ya, boleh. Oh, Aduh. Samil. Suami Ya. masih suami. Nah, maju ya. Iya, maju. Maksum Samil. Mil. Samil, Kena Anda. kami boleh baca dulu Bu? Iya, boleh. Kembali ke Adegan 1. Yang Nabi Muhammad. Kamu Nabi Muhammad, kamu Siti Khadijah. Sampai adegan yang satu ini aja dulu. Yang ini kemana Bu? Sampai ini ya. Oh, aman sekali ini ya. Yang lain diperhatikan ya. Baik, Ibu akan membacakannya dulu di sini skenario-nya, yaitu adegan pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu di rumah Arqam bin Abil Arqam, yang dimana situasinya setelah menerima wahyu, Nabi Muhammad mengumpulkan orang-orang terdekat untuk mengenalkan Islam secara personal. Nabi Muhammad. Wahai keluarga dan sahabatku, Allah Subhanahu wa taala telah mengutusku sebagai rasulnya. Aku mengajak kalian untuk menyembah Allah yang Maha Esa, meninggalkan berhala yang tidak bisa memberi manfaat maupun mudarat. Ya Rasulullah, aku mempercayaimu. Engkau adalah orang yang paling jujur. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau utusan Allah. Wahai suami,
Aku telah berkata harta dan jiwaku akan kubaktikan untuk dakwah ini. Alhamdulillah, ajaran ini harus kita sampaikan di bulan Jumat. Terlebih dahulu agar iman kalian kuat. Terima kasih selanjutnya. Selanjutnya, nah itu tadi adegan dakwah secara sembunyi-sembunyi ya yang dilakukan di rumah Arqam bin Abil Arqam. Selanjutnya yaitu adegan kedua, dakwah secara terang-terangan di Bukit Safa. Di buku empat orang. Beliau. Ini Bu. Kan ini tadi Bu. Iya yang itu. Iya. Itu satu. Terus siapa tadi? Fitri, Ya, Sawitri, Aisyah. Aisyah. Aisyah jadi Abu Jahal. Ayo. Aisyah. Maju udah. Ya Bu, Jangan Bu, ada teks. Adegan dua. Nabi Muhammad satu lagi itu, kaum Quraisy satu, Abu Lahab dan Abu Thalib satunya. Adegan dua. Jadi keponakan gitu. Selanjutnya di adegan kedua yaitu dakwah secara terang-terangan di Bukit Safa. Situasinya turun perintah Allah untuk berdakwah secara terang-terangan. Nabi Muhammad berdiri di Bukit Safa memanggil penduduk Mekah. Selanjutnya Nabi Muhammad berkata, Tapi gua apa? Bukan Nabi. Mana nih? yang atas. Yang atas. Nabi Muhammad. Iya. Ini ya. Wahai kaum Quraisy, ada yang jadi kaum Quraisy. Kok jadi apa gitu? Jadi apa Bu? Aku tak itu. Aku tak itu. Ya langsung lah. Nabi Yang Muhammad. mana? Dan Muhammad. Ini apa? Yang atas. Wahai kaum Quraisy, Wah. jika aku kabarkan bahwa di balik bukit ini ada pasukan musuh yang akan menyerang kalian, apakah kalian mempercayaiku? Tentu, kami tidak pernah menemukan engkau berbohong, Muhammad. Beliau, maka aku memperingatkan kalian bahwasanya Allah itu Esa. Sembahlah Dia, tinggalkan penyembahan patung-patung ini. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian. Jawab. Celaka engkau Muhammad, hanya untuk inikah engkau mengumpulkan kami? Kurang ajar. Aku berharap yang berani menyakiti keponakanku selama aku hidup, aku akan melindunginya. Udah. Kita tinggi lah. Adegan yang ketiga yaitu penolakan dan penawaran harta, yaitu di rumah Abu Thalib. Abu Talib.
Ini ada kaum Quraisy lagi, satu Nabi Muhammad, terus Abu Thalib. Bertiga ya. Boleh nggak? Siapa yang mau praktek ini? Beliau minta tadi ya. Novel, Erla, Nopal minta. Alhamdulillah. sama Aman. Tumpang proyek. Atika. 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 Apa nih? Ini, Apa ini, Bu? praktek lagi. Cuman satu kok. Tidak panjang-panjang. Iya, boleh. Yang adegan 3. Maksud gue jadi apa? Kau jadi Pal. kamu jadi Aku Nabi maksud Muhammad. ya. Jadi wali Supra. Yang 3. Aku jadi Nabi Muhammad. Bapak lihat di Kudu buku. bakar Bu ya. Yang Yang bakar. kaum Quraisy dan Abu Indah Thalib. kali Nopal. Kaum Quraisy lah. Iya. Yang mana dia, Bapak? Ini adegan 3 di bawah. Adegan 3 yang di belakang. Abu Thalib, oh iya Bu. Yang syudu. Kok siapa? Dia dari 7 lapis langit. Nah, di sini harus diam ya, anak-anak. Di sini kaum Quraisy merasa terancam kedudukannya dan mencoba menyuap Nabi untuk berhenti bertakwa. Kaum Quraisy, Wahai Muhammad, jika engkau ingin harta, kami berikan. Jika engkau ingin kekuasaan, kami jadikan pemimpin. Jika engkau ingin wanita, kami berikan yang paling cantik. Asalkan berhenti menghina Tuhan-Tuhan kami. selanjutnya Nabi Muhammad. Demi Allah. Dia jangan Wallahi ya abadi. Demi Allah. Ya Allah. Demi Allah, wahai pamanku, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan aku dan bulan di tangan agar aku meninggalkan urusan dakwah ini, aku tidak akan pernah meninggalkannya sampai Allah memenangkannya atau aku binasa. Pergilah wahai kaum Quraisy, Muhammad tidak akan menghentikan dakwahnya. Oke, makasih. Sudah Nopal. Tidak dari dulu. Nah, jadi itu tadi ya bagaimana dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nah, ini jelaskan lagi sedikit tentang dakwah sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Dakwah sembunyi-sembunyi ini yaitu dakwah dilakukan secara diam-diam selama kurang lebih 3 tahun. Nah, dakwah sembunyi-sembunyi ini yaitu dilakukan hanya kepada keluarga dan sahabat dekatnya Nabi untuk menghindari konflik dengan kaum Quraisy. Dan juga dakwah ini fokus pada penanaman tauhid atau keesaan Allah. Nah, tempatnya tadi di mana? Gak berarti kan kalian? Tempatnya tadi di rumah apa? Di rumah Abu Lahab. Assalamualaikum. Ya benar, di rumah Al-Arqam. Ini yaitu sebagai pusat pembinaan umat Islam awal. Nah, isi dakwahnya, materi yang disampaikan Nabi yaitu mengajak untuk menyembah Allah, terus menanamkan akhlak mulia dan juga mengingat hari kiamat. Nah, beralih dari dakwah sembunyi-sembunyi kita ke dakwah terang-terangan. Dakwah terang-terangan ini Nabi
memerintahkan mengajak keluarga dan masyarakat secara terbuka, yang dimana peristiwa itu terjadi di Bukit Safa, di mana Nabi mengumpulkan kaum Quraisy tadi untuk menyampaikan ajakan menyembah Allah. Dan yang isi seruannya tadi sudah kita praktekkan, yaitu jika aku katakan ada musuh di balik bukit, apakah kalian percaya? Lalu mereka menjawab, kami percaya karena engkau tidak berdusta. Nah, lalu Nabi mengajak mereka untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Nah, dari situ dakwah tersebut langsung ditolak. Mereka menolak dengan marah oleh kaum Quraisy karena mereka takut kehilangan kekuasaannya, terus mengganggu tradisi nenek moyang dan juga mengancam ekonomi mereka yang berbasis berhala tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke strategi dakwah Nabi. Strategi dakwah Nabi. Ini ya, strateginya lihat di sini. Nah, terus strategi dakwah Nabi ini, Nabi berdakwah dengan cara lembut dan bijaksana, terus menyesuaikan dengan cara bicara orang-orang yang diajarkan bicara. Terus Nabi sabar, tidak membalas dengan kekerasan. Dan juga Nabi selalu mengutamakan akhlak, kesabaran dan keteladanan. Inilah yang membuat Nabi berhasil meskipun banyak tantangannya. Selanjutnya, peristiwa penting. Ada terjadi peristiwa penting saat dakwah, yaitu yang pertama Isra Mi'raj. Isra Mi'raj di sini yaitu perjalanan malam dari Mekah ke Masjidil Aqsa lalu ke langit dengan perintah sholat 5 waktu. Terus ada hijrah ke Abasyah, di mana sebagian sahabat hijrah ke Habasyah yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Terus ada Bai'at Aqobah, yaitu penduduk Yathrib atau Madinah yang berjanji setia kepada Nabi. Di sini hikmah dakwah periode Mekah, yaitu yang pertama pentingnya kesabaran, terus yang kedua kekuatan iman sebagai dasar, terus yang ketiga dakwah harus bertahap, dan yang keempat akhlak yang lebih utama. Nah, di sini Ibu ada video untuk ditonton ya, agar kalian lebih memahami materi kita pada hari ini. Asisten. Diam. Nah, di sini Ibu ada video agar kalian lebih memahami materi kita pada hari ini. Silakan disimak. Nanti Ibu akan memberikan tugas diskusi kelompok untuk kalian. Bagi perempuan karena dia tergolongan satu kekuasaan melakukan perzinahan
waktu itu disebut zaman jahiliyah karena mereka tidak mengenal Tuhan yang sebenarnya. Kemudian dalam kehidupannya selalu berpecah belah serta saling perang. Suatu ketika saat Rasulullah berumur 40 tahun, Rasulullah menyendiri di Gua Hira, kemudian didatangi malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama, yaitu Quran surat Al-Alam ayat 1 sampai 5. Peristiwa itu terjadi pada bulan Ramadan 610 Masehi. Setelah mendapat wahyu pertama, Rasulullah mendakwahkan secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Dakwahnya dilakukan kepada istri, anak, paman, dan juga para sahabatnya. Beberapa orang yang pertama kali masuk Islam, mereka itulah yang disebut Ashabullah Awalul. Rasulullah memanggil sahabat untuk dakwahnya. Setelah itu turun Quran surat Al-Hijr ayat 94 yang mengatakan Rasulullah untuk dakwah secara terang. Rasulullah berdakwah di Bukit Sofa, mengajak para masyarakat untuk menyembah kepada Allah. Apa saja substansi dakwah Rasulullah? Yang pertama, kerasulan Nabi Muhammad SAW berwahyu pertama. Yang kedua, ajaran-ajaran tokoh Rasulullah SAW berupa tauhid dan akhlak. Bagaimana reaksi masyarakat Mekah terhadap dakwah Rasulullah SAW? Ada masyarakat yang menerima ajaran Rasul, ada juga yang menolak ajaran Rasul, dan ada pula yang berpura-pura menerima ajaran Rasul. Masyarakat yang menerima ajaran Rasul bila ini mereka meyakini bahwa apa yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah berdasarkan Injil. Keteladanan yang dilakukan dalam kisah hariannya membuat masyarakat menerima ajaran Rasul. Ajaran yang dibawa beliau bersifat nasional. Dalam melakukan syiarnya, beliau tidak melakukan kekerasan. Bagi masyarakat yang menolak ajaran Rasul, dari segi aspek ideologis, mereka taklid kepada nenek moyang secara total dengan mengikuti cara beribadah dan pergaulan sehingga sulit mengikuti agama baru yang tidak nasional. Pada aspek sosial, bangsa Arab hidup berkasta-kasta, sementara Islam menawarkan hak yang sama kepada semua manusia, tidak berbeda dan tidak ada kelompok. Pada aspek ekonomi, salah satu mata pelajaran yang Quraisy adalah membuat dan perjualbelikan tabung pada para jemaah haji sebagai persembahan dan untuk mendapatkan keberkahan. Pada aspek ideologis, kaum Quraisy tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan dan kerajaan. Kalau Islam tidak tertutup pada Bani Abdul Muttalib dan suku-suku Arab selalu berkekuasaan. Bagi yang berpura-pura menerima ajaran Rasul, mereka adalah orang-orang yang munafik karena ingin menghancurkan istiqomah pula dan juga ingin merebut kekuasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut beberapa ancaman dan siksaan dalam Nabi Muhammad SAW. Suatu hari, Abu Jahal melihat Rasulullah SAW di Bukit Sofa. Ia mencerca dan menghina, tapi tidak dikatakan oleh Rasulullah SAW, dan dia beranjak pulang. Kemudian Abu Jahal bergabung dengan kelompoknya kaum Quraisy bersama kabar. Mendengar kejadian tersebut, Hamzah paman Rasulullah SAW marah seraya bangkit mencari Abu Jahal. Dia kemudian menemukan Abu Jahal yang sedang duduk di samping Ka'bah dengan kelompoknya kaum Quraisy. Tanpa banyak bicara, ia langsung mengangkat busur dan memukulkannya ke kepala Abu Jahal hingga membuat terluka.
Engkau mencerca dia Rasulullah SAW, padahal aku sudah mengenal agamanya. Aku mampu jalan yang dia tempuh, jika mampu ayo lawan aku tanpa angsa. Suatu hari Umar bin Abdul Aziz melihat Rasulullah SAW tertawa lalu menyiksanya. Dia menjelajah Rasulullah SAW dengan serbannya dan menyeret ke ruang masjid. Beberapa orang datang menolong Rasulullah SAW karena takut pada Bani Hashim. Penyiksaan lain dilakukan oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil yang diadakan tubuhnya. Rasulullah SAW bertanya dengan mereka. Mereka tak pernah berhenti melemparkan barang-barang kotor kepadanya. Suatu hari mereka melemparkan potongan jubah ke kepala Nabi. Sekali lagi Hamzah membalasnya dengan melemparkan barang yang sama ke kepala Abu Lahab. Kaum Quraisy memutuskan segala bentuk hubungan perkawinan dan perdagangan dengan Bani Hashim. Persetujuan berikatan ini dibuat dalam bentuk piagam, ditandatangani bersama dan dibentukkan di Ka'bah. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-7 Hijriah dan berlangsung selama 3 tahun. Berikatan ini mengakibatkan kelaparan, kemiskinan, dan kesengsaraan bagi kaum muslimin. Islam memiliki prinsip dakwah. Dakwah adalah satu usaha yang dilakukan seseorang untuk mengajak orang lain berperilaku, bersikap dan berkehidupan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam memiliki prinsip dalam berdakwah, yaitu tidak mengenal pemaksaan apalagi kekerasan, bahkan bebas menentukan akidah atau agama. Tidak boleh seorang pun memaksa orang lain untuk masuk Islam. Ibroh dakwah Rasulullah SAW yang pertama, memiliki sikap tangguh. Dalam upaya mencari kesuksesan diperlukan sikap tangguh dan pantang menyerah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika berjuang menegakkan kesulitan. Sebagai contohnya, menggunakan waktu untuk belajar dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan prestasi yang tinggi. Secara terus-menerus mencoba sesuatu yang belum dapat dikerjakan sampai ditemukan solusi untuk mengatasinya. Melaksanakan segala peraturan di sekolah sebagai bentuk pengamalan sikap disiplin dan tanggung jawab. Menjalankan segala perintah agama dan menjauhi larangannya dengan penuh keikhlasan. Tidak putus asa ketika mengalami kegagalan dalam meraih suatu keinginan. Jadikanlah kegagalan sebagai cambuk agar tidak mengalaminya lagi di kemudian hari. Ibn yang kedua, memiliki jiwa berkorban. Perhatikan bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya pengorbanan mereka tidak hanya berupa harta, keluarga yang ditinggalkan, bahkan mereka rela merbaikan nyawa untuk memperjuangkan tegaknya tauhid. Sebagai contoh, menyisihkan waktu supaya mungkin untuk kegiatan bermanfaat, menyisihkan sebagian harta untuk membantu orang lain yang membutuhkan, dan mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Jadi itu tadi video tentang sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW dari Mekah. Apakah kalian paham dengan materi hari ini? Karena waktu kita sudah mau habis, jadi ini untuk tugas minggu depan ya, Ibu akan membuat kelompok, 3 kelompok yang kalian akan membuat mind mapping tentang budaya positif dan negatif dari masyarakat jahiliyah untuk dipresentasikan minggu depan ya. Baik, jadi kesimpulan dari materi
tauhid. Terus banyak tantangan tetapi penuh hikmah dan juga menjadi perkembangan Islam selanjutnya. Nah, sebelum Ibu akhiri, apakah ada yang ingin bertanya? Nggak ada ya? Baik, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tugasnya untuk minggu depan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.